Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul izzati wal jalalah wa Rabbul jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ketahuilah wahai muslim, wahai muslimah, setiap hari rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Belajarlah menjadi seorang muslim dan muslimah yang setiap hari merasakan curahan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga tersebut. Karena memang rahmat dan nikmat Allah itu tiada tara dan tiada terhingga, sehingga kalau kita pandai melihatnya, maka kita akan selalu merasakan Allah yang selalu menyayangi, merahmati, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan kalau itu terjadi, maka hidup kita akan terasa nyaman dan akan hilang dari diri kita segala keluhan demi keluhan. Karena orang yang selalu merasakan curahan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara, maka akan hilang dari lisannya keluhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi dan Rasul yang kita berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan untuk mengikuti derap langkah beliau. Karena
Di dalam diri Rasul kita, dalam biografi Rasul kita terkumpul seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekuat apapun kita mengikuti Rasul, Rasul tak akan terikuti. Sekuat apapun kita berbuat mencoba untuk mengikuti derap langkah Rasul, tetap kita sangatlah jauh daripada meniru Rasul itu sendiri. Oleh karena itu saya sangat teramat heran melihat saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang kemudian mengamalkan amalan yang Rasul tidak ajarkan. Untuk apa lagi itu? Mengikuti Rasul saja tak terikuti. Berusaha melakukan ibadah yang Rasul ajarkan saja tak kuat kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kerahkan segala kemampuan, kita kerahkan segala tenaga, kita kerahkan segala yang Allah berikan kepada kita, Rasul tak terikuti. Rasul jauh di depan kita. Lalu untuk apa lagi membuat amalan yang Rasul tidak ajarkan? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja yang sudah ada, jangan buat lagi hal yang baru. Semuanya sudah lengkap untuk kalian, semuanya sudah tersedia. Agama sudah sempurna, seluruh kebaikan sudah diajarkan di dalam agama Allah, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga agama tidak membutuhkan tambahan apapun sekecil apapun. Baru saja saya ngomong sudah ada yang mengambil foto. Saya harapkan tidak ada lagi yang mengambil foto setelah ini. Adanya kamera hanya untuk menyebarkan dakwah ke saudara-saudari kita di tempat yang lain, atau untuk diulang berkali-kali supaya ada manfaatnya dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat setelah saya meninggal dunia. Adapun foto tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Kita buat peraturan sekarang ini, siapa yang mau tuh kita tangkap handphonenya baru boleh ambil besok. Deal? Foto sudah menjadikan fitnah besar di zaman kita sekarang ini. Subhanallah ya, iblis itu begitu hebat. Antum foto sama ustadz saja, antum sudah bisa dibuat ria oleh dia. Nih, saya lagi foto sama ustadz fulan. Betul kan? Supaya tidak ria, jangan foto-foto. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dunia tempat kita hidup ini syarat dengan tipuan, penuh dengan tipuan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita berhati-hati tentang tipuan-tipuan dunia. Allah berfirman di akhir surat Luqman, ayat yang kedua sebelum akhir, Allah berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Coba kita buka surat Luqman-nya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya
wa la yaghurrannakum billahil gharur. Surat Luqman ayat 33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Rabb kalian. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih, takutlah kalian kepada hari di mana seorang anak, seorang ayah tidak bisa memberikan apapun kepada anaknya. Tak bisa memberikan apapun kepada anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Demikian juga seorang anak yang dilahirkan tidak mampu membuat manfaat, memberikan apapun kepada anak, kepada ayahnya. Ini keadaan yaumul mahsyar, di mana seseorang tidak bisa berbuat apapun untuk seseorang. Seseorang tidak bisa memberikan manfaat apapun untuk seseorang. Termasuk Nabi kita tercinta Muhammad SAW masuk dalam ayat ini. Sehingga di dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan kepada anaknya Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anak Muhammad, salini min mali ma syi'ti, minta hartaku di dunia ini terserah engkau minta. La ughni anki minallahi syai'a, di akhirat aku tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada engkau. Rasulullah SAW kepada anaknya sendiri Fatimah. Kenapa? Al-mulku yawma idzin lillah, kekuasaan penuh hari itu milik Allah. Hari ini kita bisa memberikan sesuatu kepada orang yang kita cintai. Kita bisa memberikan harta yang kita miliki, kita bisa memberikan pertolongan tenaga, kita bisa memberikan ide-ide yang bermanfaat, kita bisa bantu dia dengan harta kita, dengan ide kita, dengan ilmu kita, dengan fikiran kita, dengan kekuasaan kita. Tidak berlaku seperti itu di akhirat. Jangankan untuk menolong orang lain, untuk berbicara saja kita tidak mampu di akhirat kalau tidak diizinkan Allah. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Mereka tidak akan bisa berbicara. Berbicara saja tidak sanggup. Tak bisa manusia berbicara. Illa man adzina lahur rahman, kecuali orang-orang yang sudah Allah izinkan berbicara. Fulan silakan berbicara, baru bisa berbicara. Kalau berbicara saja tidak sanggup, maka tidak akan sanggup memberikan manfaat apapun kepada orang lain. Kenapa? Al-mulku yawma idzin lillah. Kekuasaan pada hari itu semuanya penuh total milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang ayah tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada anaknya. Seorang anak tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada ayahnya. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu hak, yaitu hak kiamat itu pasti akan tiba, hari akhirat itu pasti akan datang. Itu bukanlah asatirul awwalin, dongeng-dongeng masa lalu. Itu bukanlah ifkun iftarah, itu bukanlah dusta yang dibuat oleh para nabi dan para rasul. Ini adalah sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Di akhir ayat Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Jangan sampai apa? Kehidupan dunia ini, jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kalian. Ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia ini syarat dengan tipuan. Sehingga Allah ingatkan, hati-hati, dunia itu syarat dengan tipuan. Jangan sampai kalian tertipu oleh dunia itu. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai si tukang tipu yang sangat sering menipu, jangan sampai dia menipu kalian. Dan maksud si tukang tipu adalah iblis, syaitan.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita hidup di dunia. Inilah dunia yang Allah katakan al hayatud dunya, kehidupan dunia inilah dia yang sedang kita hadapi sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah kita selalu merasakan was-was hidup di permukaan bumi, takut ditipu oleh dunia atau tidak? Allah sudah ingatkan, Allah sudah wanti-wanti, Allah sudah warning. Hai manusia yang tinggal di dunia, dia syarat dengan tipuan, jangan sampai tertipu. Mari kita introspeksi diri, apakah kita berjalan di permukaan bumi takut terjebak dalam tipuan dunia, atau kita enjoy dalam kehidupan dunia ini? Tak ada aksi hati-hati, tak ada aksi membuat benteng-benteng supaya tidak tertipu. Kalau kita tidak membuat aksi hati-hati, yakinlah tipuan itu akan masuk dalam hidup kita. Dia akan menipu kita. Dunia sering tidak seperti yang terlihat. Sehingga ketika seseorang melihat sesuatu, dia mengira seperti itu, namun sebenarnya tidak seperti itu. Dan dunia penuh dengan hal yang seperti yang kita katakan tadi. Dunia tidak seperti yang terlihat. Kita melihat sesuatu dan kita membuat hukum, membuat penilaian terhadap sesuatu yang kita lihat. Ternyata tak seperti yang kita lihat. Suatu hari Rasul sedang duduk bersama para sahabat. Lewat seseorang. Rasul bertanya kepada para sahabat yang ada di tengah bersama Rasul, apa pendapat kalian tentang orang yang lewat itu? Para sahabat menjawab dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka saksikan tentang manusia itu, orang yang lewat tersebut. Orang ini orang yang kalau dia berbicara didengar pembicaraannya, kalau dia meminta dipenuhi permintaannya, kalau dia melamar diterima lamarannya. Tak lama setelah itu lewat lagi seorang lelaki. Nabi SAW bertanya, apa pendapat tentang lelaki yang lewat ini? Lalu para sahabat, orang ini kalau berbicara tak didengar orang, kalau dia minta sesuatu tak diberi orang, kalau dia melamar malas orang menikahkan putrinya dengan dia. Lihat penilaian manusia terhadap apa yang mereka lihat, penilaian manusia terhadap zahir kehidupan yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Si fulan orangnya terhormat, kaya raya, orangnya disegani, orangnya dimuliakan, kalau dia berbicara akan didengar, kalau dia memberikan syafaat akan pertolongan akan diberikan syafaat itu, pertolongan itu akan diterima, kalau dia minta sesuatu akan diberikan, kalau dia mengkhidbah putrinya orang tidak akan nolak khidbahannya. Yang satunya berbeda. Lalu apa kata Nabi kita tercinta? Orang ini yang kedua lebih baik daripada orang itu walau sepenuh bumi. Orang yang kalian katakan kalau berbicara tidak didengar, kalau memberikan syafaat tidak diterima syafaatnya, kalau meminta tidak diberikan permintaannya, kalau melamar tidak diterima lamarannya, orang ini lebih baik dari orang tadi walau sepenuh bumi. Rasul bicara hakikat. Rasul bicara apa yang sebenarnya asli terjadi. Ini yang saya katakan, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dunia sering sekali tidak seperti yang dilihat, tidak seperti yang dipandang.
Disinilah dunia itu sering menipu. Karena kita menilainya dari apa yang kita lihat, ternyata tidak seperti yang terlihat. Mau dalil lain? Mau dalil berikutnya? Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing, lalu mengatakan kepada istrinya Aisyah, bagi-bagikan kambing ini wahai Aisyah. Lalu Rasulullah pergi, ada urusan di luar rumah, dan pulang ke rumah dan bertanya tentang kambing tadi. Bagaimana kambing tadi wahai Aisyah? Kata Aisyah, sudah dibagikan semua dan sudah habis, yang sisa hanya sebuah paha. Karena Rasul suka paha. Sudah habis kata Aisyah, dan tidak tersisa kecuali paha. Kata Nabi kita tercinta SAW, tersisa semuanya kecuali paha. Apa kata Rasul kita tercinta? Tersisa semuanya kecuali paha yang belum tersisa. Faham? Yang diinfakkan itulah yang tersisa. Karena yang diinfakkan kekal abadi di surga, sehingga dia tersisa. Zahir penampilan, zahir penampakan dunia yang sudah dibagi-bagi, hilang, habis, tak tersisa. Itulah yang habis. Yang tersisa apa yang nampak? Tinggal satu paha lagi yang masih ada. Kata Nabi, masih ada semuanya, tinggal satu paha ini yang belum tersisa, belum habis. Bukan belum habis, apa maksudnya? Tersisa semuanya kecuali paha ini, apa maksudnya itu? Semuanya sudah kekal, semuanya sudah ada, semuanya sudah permanen kecuali yang satu ini, kecuali paha ini. Ketika Aisyah mengatakan tentang zahir dunia sudah habis semuanya, tersisa yang satu paha ini, kata Rasulullah SAW, tersisa apa? Tersisa semuanya kecuali yang paha ini. Dibalik oleh Nabi SAW. Baik, kalau kita kemudian terjemahkan dalam harta kita. Kita punya harta 1 juta, kita infakkan 600.000. Kita akan berkata, uang saya habis 600.000, sisanya 400.000. Tidak demikian. Uang saya 600.000. Karena 600.000 itu yang abadi. Uang 600.000 itu yang tersisa. Yang ini akan hilang. Ini dia ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dunia tidak seperti yang terlihat. Sehingga ketika orang hanya melihat dunia, pasti tertipu. Supaya tidak tertipu bagaimana? Ini dia. Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menerangkan kepada kita apa yang sebenarnya terjadi, supaya kita tidak tertipu dengan apa yang terlihat oleh mata kita. Orang mengira harta yang dia infakkan sudah habis harta saya infakkan. Tidak, justru Anda mengekalkan harta Anda yang Anda infakkan itu, Anda kekal abadikan. Adapun yang masih ada ini belum tentu menjadi harta Anda. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kalau Anda faham yang seperti itu, silahkan jabarkan dalam kehidupan Anda di dunia ini. Dan perhatikan, Anda akan menemukan sangat banyak yang terlihat oleh mata, keadaan sebenarnya tidak seperti itu. Keadaan sebenarnya tidak seperti itu. Anda akan bisa mendatangkan
bukti-bukti lain, contoh-contoh lain dalam kehidupan dunia ini di mana pandangan mata manusia yang terjadi tidak seperti yang mereka lihat. Real kehidupan yang saya pernah alami, real kehidupan yang pernah saya alami, suatu hari di pagi hari di bandar udara di terminal pesawat, apa namanya, bandara, di bandara Pekanbaru di hari Senin pagi sekitar pukul 7 pagi itu datang pesawat Garuda mendarat dari Jakarta. Turunlah penumpang-penumpang, kelihatan dari pakaiannya mahal, sepatunya mahal, tasnya tas mahal, jam-jam mahal, dan mereka itu adalah karyawan-karyawan perusahaan minyak yang bekerja di perusahaan 14 hari, kemudian pulang ke kampungnya di Jakarta, di Bekasi 14 hari, pergi kerja 14 hari, pulang 14 hari. Mereka shiftnya mereka seperti itu, 14 hari bekerja, 14 hari di rumah, 14 hari bekerja, 14 hari di rumah, ketika itu. Dan namanya karyawan perusahaan perminyakan, gajinya gede, sehingga penampilannya sangat necis. Datang saja sudah pakai pesawat Garuda. Yang menanti, yang menunggu di bandara itu mobil Land Cruiser, mobil LC menunggu di situ untuk mereka naiki dan mereka berangkat ke tempat mereka bekerja. Orang yang tidak tahu, orang yang hanya memandang zahir akan mengatakan, wow, luar biasa, nikmat sekali orang ini, bekerja di perusahaan minyak, gajinya gede, pakaiannya necis, mahal, naik pesawat, pergi kerja naik pesawat, ditunggu oleh mobil Land Cruiser. Orang akan melihat seperti itu. Tanyakan kepada dia sendiri, bagaimana perasaan Anda? Kalau boleh sih, saya jangan terbang pakai Garuda, biar saya tetap bersama anak istri saya di Bekasi. Kalau boleh saya, hati kecilnya dia tidak mau pergi ke tempat kerjanya itu, karena tempat kerjanya di tengah hutan, tak berjumpa manusia kecuali karyawan di situ saja. Hanya ketemu pohon-pohon hutan, kemudian ketemu teman kerja, ketemu pohon di hutan, kemudian ketemu teman kerja di mess hallnya. 14 hari lamanya di tengah hutan. Hati kecilnya dia kalau bisa jangan dijemput oleh pesawat Garuda, kalau bisa jangan dijemput oleh Land Cruiser, dia ingin duduk bersama istrinya di rumah. Faham apa yang maksud? Dan kenapa saya berani mengatakan itu? Karena saya ikut numpang di mobil Land Cruiser-nya itu untuk pergi dakwah di tempat kerjanya mereka. Ternyata yang Anda lihat, orangnya necis, pakaiannya mahal, jam tangannya mahal, sepatunya mahal, terlihat naik pesawat. Mereka inginnya jangan naik pesawat, jangan dijemput mobil Land Cruiser itu. Dunia tak seperti yang Anda lihat. Dan itu real kehidupan. Baik. Kenapa Anda memberikan mukaddimah ini di dalam tema kejayaan yang hakiki? Anda hanya ingin mengatakan kepada Anda, sering manusia salah lihat apa itu jaya. Manusia sering salah nilai apa itu sukses. Dan sangat banyak manusia yang salah memberikan penilaian tentang kesuksesan, tentang kejayaan. Ternyata yang dikatakan manusia sukses itu nihil kesuksesan di tempat itu.
Itu kaitannya kenapa ana membawakan mukadimah itu untuk tema tersebut. Gimana si fulan, sahabat Anda? Wah, sukses dia sekarang. Gimana suksesnya? Perusahaannya ada di 15 provinsi di Indonesia ini. Karyawannya sudah mencapai 25.000 orang. Istrinya 4. Kenapa antum ketawa? Giliran istri antum ketawa, kenapa? Perusahaan diam-diam aja, giliran istri ketawa dia, Masya Allah. Dasar laki-laki. Disebut perusahaan, tenang aja. Disebut karyawan 25.000, tenang aja. Giliran disebut istrinya 4, ketawa. Itu namanya fitrah, Pak. Manusia mengira sukses, punya perusahaan besar, cabangnya di 15 provinsi, jumlah karyawan 25.000. Tanyakan kepada orang yang punya perusahaan itu, bagaimana Anda dengan perusahaan Anda? Dia akan menjawab, puyeng. Dia akan menjawab, capek. Anda mengatakan bahwa mereka nikmat di atas mobil-mobil mewahnya, mereka tidak merasakan kenikmatan apapun di atas mobil mewah itu. Anda yang membayangkan kenikmatan kalau Anda di atas mobil itu. Salah Anda itu. Kenapa bayangkan diri Anda di atas mobil itu? Paham? Kenapa? Karena kita bertemu mereka. Mereka yang di atas, yang duduk di atas mobil mewah itu, kita ketemu mereka. Demi Allah, mereka tidak lagi merasakan mewahnya mobil itu. Tahu antum kenapa? Karena di atas mobil mewah itu palanya pusing mikirkan karyawan. Apalagi waktu lockdown kemarin itu para pengusaha puyeng semua. Illa man rahimahumullah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Alangkah sedikitnya mereka. Ketika seseorang di zaman kita ini diresmikan sebagai presiden Indonesia, ketika seseorang itu benar-benar diresmikan menjadi gubernur di salah satu provinsi, dia akan sujud syukur, kemudian membuat acara syukuran di rumahnya. Betul? Itu salah. Karena yang benar adalah seperti Umar bin Abdul Aziz, ketika dilantik menjadi gubernur nangis. Itu yang benar. Itu yang benar. Itu yang diajarkan oleh agama Allah. Itu agama yang benar, dan itu hal yang apa ya? Kebenaran yang hakiki, itulah dia. Menjadi seorang khalifah bukanlah kejayaan menurut Umar bin Abdul Aziz, namun justru beban berat yang akan membuat dia bertanggung jawab besar di akhirat, yang mungkin bisa membuat langkah kakinya ke neraka. Dulu orang-orang saleh dilantik menjadi pemimpin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan alhamdulillah. Kenapa orang sekarang dilantik kemudian alhamdulillah? Karena terkena tipuan dunia. Dia tidak mengerti apa itu dunia, sehingga dia mengikuti zahir kehidupan dunia. Dia tidak pelajari Al-Quran, dia tidak pelajari hadis Nabi SAW, bagaimana berhadapan dengan dunia, bagaimana sikap yang benar tentang dunia, sehingga tertipu. Kalau mereka telah mendapatkan dunia, dalam arti kata telah menikmati dunia dan kenikmatan dunia itu, dan mereka tertipu di saat mereka telah menikmati dunia itu, maka yang lebih tertipu lagi adalah orang-orang seperti antum. Sudahlah tidak dapat merasa itulah kejayaan dunia, antum ruginya 2 kali. Semoga setelah kajian ini bisa taubat. Ini tipikal-tipikal manusia-manusia mencari harta orang nih.
si fulan berapa kekayaannya, sekali tendang dapat duit berapa dari klubnya. Ini wajah-wajahnya kayak gitu. Untuk apa antum cerita itu? Untuk apa antum baca itu? Untuk apa antum dengarkan video-video yang seperti itu? Berapa kekayaan si fulan pemain bola, berapa kekayaan si fulan pemain bulu tangkis, berapa kekayaan si fulan, berapa harga seekor kuda milik si fulan? Untuk apa? Untuk apa? Si fulan punya mobil harganya 16 miliar, satu saja 16 miliar. Si fulan punya ini harganya sekian, fulan punya ini harganya sekian. Untuk apa coba? Antum merasa itu kejayaan? Antum merasa itu kesuksesan? Antum tidak beriman kepada Al-Quran kalau demikian adanya. Al-Quran tidak mengatakan itulah kesuksesan. Pernah Allah mengatakan dalam Al-Quran Qarun itu orang sukses? Sementara kekayaannya tak bisa dihitung. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudang kekayaan Qarun itu apabila dikumpulkan, disuruh beberapa orang yang bertenaga ekstra ngangkatnya, nggak sanggup ngangkat itu. Itu baru ngangkat kuncinya saja. Gudangnya punya kunci toh? Satu gudang. Kalau sebesar masjid ini, satu gudang sebesar masjid ini, kemudian disusun lemari, di rak lemari itu tersusun emas batangan 24 karat, itu kuncinya masih diangkat pakai jari kelingking, akhi. Kunci yang pakai jari kelingking ini, harta di dalamnya hampir tak terhitung. Kumpulkan kunci-kunci itu, kumpulkan kunci-kunci itu, sehingga beberapa orang, bukan satu orang, beberapa orang punya tenaga ekstra, suruh ngangkat nggak sanggup. Dalam bahasa kita, beberapa orang atlet angkat berat, suruh angkat nggak sanggup. Tapi Allah tidak pernah mengatakan dia orang sukses. Allah tidak pernah mengatakan mereka orang yang sukses. Siapa yang Allah katakan orang sukses? Banyak di dalam Al-Quran yang Allah katakan orang sukses. Di antaranya firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr. Ayat ke-9. Di antaranya orang sukses. Allah sebut di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat ke-9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menyiapkan kampung mereka siapkan, yaitu kaum Ansar, menyiapkan kampung mereka, menyiapkan keimanan. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai saudara-saudara mereka yang hijrah ke negeri mereka, mencintai muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak lagi menemukan di hati mereka ada sedikit ganjalan terhadap apa yang telah mereka berikan, harta yang mereka berikan kepada saudara mereka. Di hati mereka tidak ada lagi ganjalan apapun. Dengan legowonya, dengan ikhlasnya mereka memberikan harta mereka. Akhi, aku punya 2 kebun. Kebun yang pertama itu, kebun yang kedua ini. Silakan pilih akhi, antum mau kebun yang mana? Ambil yang antum mau, sisanya buat ana. Akhi, ana punya 4 rumah. Rumah yang pertama ini, rumah yang kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Pilih 2 rumah untuk antum, ambil 2 rumah lagi buat ana. Itu yang terjadi. Dan setelah rumah itu diambil oleh saudaranya muhajir, setelah kebun itu diambil oleh saudaranya muhajirin, hatinya, loh kok saya berikan, ya nggak ada. 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 Kok saya b
La yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya muhajirin dibanding dirinya sendiri walau mereka sedang kesulitan. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang telah terpelihara daripada kekikiran dirinya, merekalah orang-orang yang sukses. Merekalah orang-orang yang jaya. Ini orang jaya yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Di antaranya kaum Ansar yang telah berinfak, yang telah menyiapkan rumah mereka, menyiapkan harta mereka untuk saudara mereka yang hijrah, dan kemudian memberikan harta itu berbagi bersama saudaranya, dan bahkan mendahulukan saudaranya daripada dirinya. Mereka orang sukses yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Namun kapan kita memandang orang yang rajin berinfak itulah orang sukses? Kita hanya melihat orang yang sukses adalah orang punya harta. Orang sukses adalah orang yang punya tahta. Kita hanya melihat orang sukses itu adalah orang yang punya perusahaan banyak, punya harta melimpah, punya rumah gedung, punya mobil mewah. Sementara Allah tidak pernah mengatakan itu adalah kesuksesan. Kita tertipu oleh kehidupan dunia. Baca di dalam Al-Quran tentang al-muflihun. Siapa orang-orang yang muflihun? Tak ada satupun orang yang berharta, orang yang bertahta. Tak ada. Surah Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka berada di atas petunjuk Rabb mereka. Merekalah orang-orang sukses. Merekalah orang-orang yang jaya. Berarti orang jaya adalah orang yang berjalan di atas petunjuk. Orang yang berjalan di atas syariat Allah yang benar, itulah orang yang sukses. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di dalam surat Ali Imran ayat 104. Hendaklah kalian menjadi umat yang mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, melarang. Hendaklah kalian mengajak kepada kebaikan, mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang sukses. Berarti di dalam ayat ini orang yang sukses adalah orang yang selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Kapan kita melihat orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu adalah orang yang sukses? Coba. Surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Perkataan orang-orang yang beriman kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau itu yang mereka lakukan, mereka lah orang-orang yang sukses. Ya akhi, kesuksesan dan kejayaan yang Allah sebut di dalam Al-Quran berbeda dengan pandangan anda tentang siapa yang sukses dan siapa yang jaya. Kalau memang sebelumnya anda tidak pernah melihat orang yang patuh dan taat, mereka lah orang sukses. Orang yang rajin di atas hidayah dan petunjuk, mereka lah orang yang sukses. Orang yang rajin amar ma'ruf nahi mungkar, dialah orang yang sukses. Justru antum melihat orang yang menjabat, orang yang kaya raya, orang yang memiliki harta dan kemewahan, orang sukses, antum sudah sesat di poin ini. Antum sudah keliru. Antum sudah terpesona oleh tipuan dunia. Al-Quran Allah turunkan kepada kita untuk kita tadabburi dan kita ambil pelajaran dari Al-Quran itu. Maka rubah cara pandang tentang kejayaan hakiki. Rubah cara pandang tentang kesuksesan yang sebenarnya itu apa. Anda harus berlatih, belajar untuk melihat orang yang sedang sholat, orang yang sedang sujud lebih hebat daripada orang yang sedang bergelimang harta dan tidak sholat. Anda harus berlatih sampai Anda bisa melihat orang yang sedang membaca Al-Quran
Itu lebih baik dari orang yang sedang transaksi miliaran rupiah. Karena inilah kejayaan yang hakiki, inilah kesuksesan yang sebenarnya. Adapun itu tak pernah Allah sebut sebagai kejayaan dan kesuksesan. Ada sebuah kalimat diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya itulah kesuksesan yang sebenarnya, dan mengajarkan kita untuk selalu melihat inilah dia kesuksesan, inilah dia kejayaan, dan setiap hari kita dengarkan. Namun sayang kita tidak mengambil pelajaran daripadanya. Mau mendengarkannya? Dengan syarat, Anda bacakan satu kali saja. Yang tidak hafal saya usir keluar majelis. Datang dari Rasul kita, Rasul yang mengajarkannya kepada manusia. Namun Anda bacakan cukup satu kali. Nanti Anda tanya, fulan coba baca. Kalau terbukti dia tidak hafal, kita usir keluar dari majelis ini. Siap? Yakin? Pahit. Siapkan mental antum ya. Anak akan bacakan satu kali, dan kita akan saksikan apakah antum punya kekuatan hafalan atau tidak. Hayya 'alal falah. Hafal? Itu dia. Antum hafal? Coba baca. Alhamdulillah, nggak jadi diusir dari majelis. Hayya 'alal falah datang dari mana? Dari Rasul tak? Rasul ajarkan kepada Bilal kumandangkan. Setelah itu turun temurun sampai detik ini, sampai beberapa saat yang lalu kita dengarkan itu, hayya 'alal falah, mari menuju kesuksesan. Itu dia sukses akhi fiddin. Orang yang datang menghadap Allah, orang yang rukuk dan sujud kepada Allah, orang yang datang ke rumah Allah, orang yang bersimpuh dan duduk di hadapan, berdiri di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah, rukuk kepada Allah, memuja dan memuji Allah. Itu dia orang sukses. Anda diajak masuk masjid untuk menjadi orang-orang sukses. Namun sayang, antum menganggap pergi ke masjid itu bukanlah kesuksesan. Antum menganggap pergi ke masjid itu adalah kewajiban saja. Antum menganggap pergi ke masjid itu hanya menunaikan tugas kepada Allah sebagai hamba yang wajib sholat. Salah. Allah tidak mengatakan hayya ala adail wajib, mari kemari tunaikan kewajiban. Bukan. Allah hayya alal falah, mari menuju kejayaan. Kejayaan yang sebenar-benar kejayaan, karena dia adalah ma'rifah bukan nakirah. Namun berapa kali kalimat itu menyentuh telinga kita dan kita tidak merasa bahwa pergi sholat itu adalah pergi menjadi manusia jaya, pergi mencapai kesuksesan hakiki. Salah kita. Kenapa? Tertipu oleh dunia. Terlalu sering mata kita pinjamkan untuk orang-orang yang mengisinya untuk hal yang tidak benar. Terlalu sering telinga kita pinjamkan untuk orang-orang yang memasukkan kalimat-kalimat dan kata-kata yang tidak benar. Udah di bawahnya, di bawah. Terlalu sering, sehingga akhirnya apa? Hayya 'alal falah yang setiap hari dikumandangkan, datangnya dari Rasulullah datang dari Allah, kalimat itu tak kita anggap sebagai kesuksesan. Siapa yang mau kita dengarkan? Rasul atau pembawa berita itu? Rasul atau penulis berita itu? Siapa yang menjadi suri tauladan kita? Siapa yang akan kita siapkan hati kita untuk masuk kepada dalam hati itu sesuatu yang akan memberikan manfaat untuk hati itu, sesuatu yang akan mempengaruhi hati itu? Maka saya ingin mengajak saudaraku, berhenti melihat harta orang. Berhentilah. Dan penyakit itu menyebar.
Penyakit itu menyeluruh. Penyakit itu diidap oleh banyak orang. Ada yang luar biasa parahnya, ada yang akut, ada yang sudah hampir mati. Ada yang benar-benar mati mengejar itu, sehingga tidak tahu lagi siapa dirinya, siapa keluarganya, siapa orang-orang di kiri dan kanannya. Tak tahu lagi yang mana tanah orang, yang mana yang tanah dia. Tak tahu lagi yang mana istri orang, yang mana yang istri dia, nggak tahu lagi dia udah. Ini manusia-manusia mati mengejar kekayaan yang semu, hilang, tak ada artinya. Bahkan di dalam kejayaan yang dia katakan kejayaan, penuh penderitaan, yang banyak sekali penderitaan di dalamnya. Kan suatu saat antum bertemu Pak Gubernur, suatu saat bertemu gubernur, tolong tanya, apalagi kalau gubernur itu ada hubungan famili sama antum, sehingga mungkin segan sama antum, tolong tanya. Misalnya fulan sebagai Pak Gubernur, sekarang ini jadi gubernur itu enak nggak? Saya yakin geleng itu Pak, ruwet, rumit. Antum tahu kenapa seorang pemimpin datang di sebuah kota, disiapkan mobil yang sangat banyak, tak tahu mobil mana yang dia masuki, bahkan mobil yang dia masuk itu pun dibuat anti peluru, dan kemudian jalanan harus kosong, tak boleh ada kemacetan, sehingga seluruh jalan-jalan cabang harus ditutup dulu supaya dia bisa melaju dalam kecepatan tinggi. Antum tahu kenapa itu? Karena dia ketakutan. Kalau tidak takut, dia akan seperti Umar bin Khattab, berjalan malam hari mengelilingi rumah penduduk. Hanya dia saja dan seorang maulanya, seorang pengiringnya. Kalau dia tidak takut, dia akan seperti Umar bin Khattab, duduk bersama kaum muslim di masjid kaum muslim, bahkan tertidur di dalam masjid tanpa seorang pun pengawal. Menurut antum, hidup penuh dengan ketenangan seperti Umar bin Khattab sebagai pemimpin, hidup penuh ketakutan karena terlalu banyak musuh, mana yang lebih enak? Mana yang penuh penderitaan? Nilai sendiri. Maka jangan tertipu. Jangan tertipu oleh dunia ini. Dunia ini syarat tipuan. Jadikan Al-Quranul Karim, jadikan Nabi SAW, jadikan para sahabat dan orang-orang soleh biografi mereka yang akan menerangkan kepada kita apa itu dunia ini. Semoga bermanfaat. Cukup sampai di situ materinya, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sekiranya ada yang antum ingin tanyakan, silahkan ditulis. Tulis ya? Ya, ditulis di atas carik kertas, dan tolong jangan kecil-kecil tulisannya, dan tolong jangan panjang, dan tolong jangan masalah poligami. Pertanyaan pertama, Ustadz, sejauh mana kita dibolehkan mencari dunia agar kita tidak termasuk berlebihan? Islam tidak pernah bertabrakan dengan kenikmatan dunia. Islam tidak pernah bertabrakan dengan kekayaan dunia. Tak pernah bertabrakan. Islam tak pernah mengatakan kepada umatnya, syariat Islam tidak pernah ada di dalamnya aturan kamu nggak boleh jadi orang kaya, kamu nggak boleh punya rumah gedung,
kamu tak boleh punya mobil mewah, nggak ada. Sehingga tak ada apapun dari mencari harta atau memiliki harta pada dasarnya tidak bertabrakan dengan agama kita. Namun yang bertabrakan dengan agama kita adalah mencari harta dengan cara yang haram. Itu yang bertabrakan dengan agama kita. Mencari harta dengan cara yang haram. Islam tidak bertabrakan dengan kaya, asal kekayaannya di jalan yang halal. Berapa yang Anda dapatkan penghasilan tak pernah bertabrakan dengan agama Islam. Mau sehari penghasilannya hanya 5.000, mau sehari penghasilannya 50.000, mau sehari penghasilannya 500.000, mau sehari penghasilannya 5 juta, mau sehari penghasilannya 50 juta, mau sehari penghasilannya 100 juta, tak pernah bertabrakan dengan agama Islam. Dengan syarat halal. Silakan. Tapi kalau haram bertabrakan dengan agama Allah, bertabrakan dengan syariat Islam. Penghasilannya sehari cuma 5.000, haram, bertabrakan. Penghasilannya sehari ada 50 juta, haram, bertabrakan. Penghasilannya dari jalan riba, sehingga keuntungan satu bulan 50 miliar, haram. Maka selagi halal tidak bertabrakan dengan agama Allah. Namun tambahkan satu hal dalam mencari harta tersebut, yaitu niat saleh untuk membantu saudara Anda sekiranya Anda mendapatkan harta itu. Imam Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, seorang ulama tabi'in yang memiliki banyak kemuliaan dan kehebatan. Salah satunya ternyata beliau adalah saudagar kaya. Saudagar kaya raya, perniagaannya besar. Suatu hari beliau juga ahli ilmu, ahli hadis, ahli ibadah, ahli jihad, ahli infak dan sedekah, ahli puasa. Sehingga dalam biografi Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi itu disebutkan para sahabat berkata kepada Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, kalau beliau adalah tabi'in berarti bertemu para sahabat, namun tidak bertemu Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat kepada Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, "Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak." Kalau Rasul melihatmu, kalau Rasul bertemu denganmu, pasti Rasul mencintaimu. Lihat, para sahabat tahu siapa Rasul, tahu siapa orang-orang yang dicintai Rasul. Dan para sahabat merekomendasi kalau Rasul melihat Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, pasti Rasul itu cinta kepada Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi. Ahli ibadah, Pak. Ahli ilmu, ahli ibadah, ahli jihad. Ternyata juga kaya raya. Ada yang anak takutkan ketika anak ngomong gini, ahli ibadahnya antum tak terlalu peduli, ahli jihadnya tidak terlalu peduli, ahli ilmunya tidak terlalu peduli, ahli kaya rayanya yang antum peduli. Paham maksudnya? Jangan, ahli ibadahnya yang terpenting, ahli ilmunya yang terpenting. Ala kulli hal, suatu hari beliau berada di sebuah majelis berbicara tentang zuhud. Beliau berbicara tentang zuhud di sebuah majelis. Di sebuah majelis ilmu, beliau menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin. Beliau berbicara tentang zuhud. Akhifiddin, zuhud tidak ada hubungannya dengan harta sedikit. Untuk zuhud tidak mesti harus membuang seluruh dunia. Dan zuhud tidak bertabrakan dengan kekayaan. Orang kaya bisa zuhud, orang miskin bisa zuhud. Orang kaya bisa tidak zuhud, orang miskin bisa tidak zuhud. Utsman bin Affan zuhud. Ala kulli hal, hari ini beliau bicara tentang zuhud. Besoknya beliau terlihat sedang bersama dagangan yang sangat besar, perniagaan yang sangat besar, sehingga sahabat beliau berkata kepada beliau, "Ya Abdullah,
Wahai Abdullah, baru kemarin engkau bicara zuhud, sekarang engkau bersama bisnis perniagaan yang sangat besar ini. Bagaimana ini wahai Abdullah bin Mubarak? Kan seolah-olah kalau kita tidak ngerti apa itu zuhud, seolah-olah bertabrakan kan? Karena zuhud dalam pandangan banyak orang sekarang, tak boleh punya harta, tak boleh punya mobil mewah, tak boleh punya pakaian bagus, tak boleh punya rumah gedung. Tapi itu salah. Namun sahabat Abdullah bin Mubarak al-Marwazi itu ingin orang lain mendengar apa jawaban beliau. Ya, wahai Abdullah, kemarin engkau bicara zuhud, sekarang engkau bersama perniagaan yang sangat besar. Jawaban Abdullah bin Mubarak al-Marwazi rahimahullah, masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin membutuhkan bantuan. Kata sahabatnya, ma ahsana hadza idza maqtarana bihadza. Alangkah indahnya ini kalau gabungnya atau koneksinya dengan ini. Paham maksudnya? Alangkah indahnya ini, yaitu perniagaan besar, kalau partnernya di dalam hati adalah ini, yaitu niat ingin membantu orang lain. Suatu hari Abdullah bin Mubarak al-Marwazi ingin pergi haji. Dia umumkan di majlis, tahun ini saya ingin pergi haji. Kalau antum-antum mau kumpul di rumah saya, lalu kita bicarakan teknis keberangkatan haji, kita satu kafilah saja. Maka orang-orang yang berniat untuk pergi haji di tahun itu kumpul di rumah Abdullah bin Mubarak al-Marwazi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau di forum pertemuan rencana untuk berangkat haji itu, kata beliau, daripada kita berangkat dan kemudian bawa harta masing-masing, menurut ana kata beliau, kita kumpulkan harta kita, biar saya yang kelola untuk pemberangkatan ini. Jadi antum kumpulkan harta, kita kumpulkan harta kita, biar saya kelola, sehingga pelaksanaannya atau apa namanya itu, teknisnya dari satu pintu saja. Antum tinggal menikmati, antum nggak perlu lagi buat makanan, sudah ada orang yang buat makanan yang kita sewa, sudah ada. Begitulah lebih kurang. Faham maksudnya? Oke. Setuju mereka. Ditentukanlah hari di mana mereka membawa harta mereka, tabungan mereka yang mereka gunakan bekal untuk ibadah haji. Berkumpul lagi di rumah Abdullah bin Mubarak al-Marwazi dan beliau menyiapkan kotak-kotak. Ini kotak, silahkan isi harta antum di situ dan letakkan nama antum di situ. Udah selesai, udah mereka pulang, berangkatlah kafilah haji ini, ya, satu kafilah saja, ya, di komandonya di bawah ahli ilmu ini Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, dan kemudian ya konsumsinya dari beliau, beliau yang mengelolanya gitu loh. Paham? Beliau yang teknis pelaksanaannya dari beliau. Terus berjalan sampailah ke Mekah, melaksanakan ibadah haji. Seluruh perjalanan ibadah haji mereka satu kafilah, satu kelompok, selesai sampai ibadah haji. Begitu mau pulang ke negeri mereka, dikumpulkan lagi oleh Abdullah bin Mubarak al-Marwazi. Abdullah bin Mubarak al-Marwazi mengatakan, mungkin istri kalian nitip sesuatu, minta belikan. Kalau memang ada, ingat-ingat, minta kepada saya dinar dan dirhamnya, biar saya berikan supaya kalian bisa belanja oleh-oleh untuk istri kalian. Berarti kalau kita lagi safar istri nitip, itu udah dari dulu kala, Pak. Nggak sekarang aja, Pak. Karena itu fitrah manusia itu. Jadi jangan antum istri nitip, minta belikan ini, minta ini, jangan ini enggak. Dari zaman dahulu kala itu. Tabiin yang soleh juga istrinya pada nitip. Ya, disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak, mungkin keluarga kalian minta belikan sesuatu di kota Mekah untuk dibawa pulang. Kalian sungkan mungkin minta uangnya ke saya, minta saja nggak apa-apa, diminta. Nah, diberikan uangnya, terus mereka ini murid-muridnya beliau, karena beliau ulamanya di kampungnya. Sudah dibelikan, berangkat lagi, pulang lagi ke negerinya, sampailah di rumah, sampai di kampung mereka, sampai di rumah mereka masing-masing selamat walafiat. Udah selesai. Berjalan beberapa waktu, seolah-olah tidak ada kejadian apapun, karena sudah selesai. Dan mereka ridho, mereka rela, mereka ridho dengan pengelolaan dana mereka. Mereka melihat apa yang mereka berikan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, begitu kira-kira.
diam, urusan selesai, senyap, tak ada, seolah tak ada apa-apa, tak ada yang protes, tak ada yang merasa dicurangi atau dirugikan. Selang berapa lama setelah itu beliau kembali mengumumkan, yang kemarin berangkat haji bareng saya malam ini berkumpul di rumah saya. Lalu berkumpul lagi mereka semua di rumah Abdullah bin Barak Al-Marwazi. Kata beliau, setelah itu perintahkan ajudannya, karyawannya, tolong bawa kemari. Lalu dibawa lagi peta, kotak-kotak tadi dibawa lagi dan diserahkan kepada pemiliknya. Ini harta kalian. Artinya apa? Seluruh biaya perjalanan beliau yang tanggung. Dikembalikan lagi harta mereka utuh di tempat itu, utuh berapa jumlahnya dengan nama yang tertera di atas kotak itu sendiri masing-masing. Dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Ini Abdullah bin Barak Al-Marwazi. Ini orang zuhud. Ini orang zuhud. Jadi harta tidak bertabrakan dengan agama. Justru dengan harta seperti inilah Utsman mencapai kemuliaan. Justru dengan harta seperti inilah Abdurrahman bin Auf mencapai kemuliaan. Justru dengan rajin berinfak dan bersedekah inilah biografi hebat Abdullah bin Barak Al-Marwazi terwujud dengan izin Allah. Maka gunakan harta untuk kebaikan. Gunakan harta untuk membantu sesama, jangan justru gunakan harta untuk bermusuhan. Wallahu taala alam. Jadi silakan mencari, nggak apa-apa. Tapi jangan tertipu, jangan membuat kita sibuk, yang membuat kita lalai dari membaca Al-Quran, lalai dari sholat, lalai, itu pasti salah. Dan ketika berbisnis itu niatkan untuk membantu kaum muslimin, dan ketika dapat benar-benar bantu, jangan niat doang. Gitu. Wallahu a'lam. Apakah mendidik santri itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar? Mendidik santri termasuk mengkader orang-orang baik, insyaallah ta'ala. Dan setiap ajakan kita mengajak kepada yang ma'ruf, itu adalah amar ma'ruf. Dan setiap santrinya salah kita tegur, semua itu adalah nahi mungkar. Wallahu a'lam. Bisakah Ustadz berikan kami pertanyaan yang bisa menjawabnya, dikasih hadiah umroh gratis bersama Ustadz? Salah orang antum. Apakah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat bertanya tentang dua orang yang lewat di hadapan beliau, apakah itu tidak termasuk ghibah? Akhi fiddin, kalau dia ghibah mustahil Rasul melakukannya. Antum gimana ini? Otak antum gak becus kayaknya. Kalau itu ghibah, mustahil Rasul melakukan ghibah. Rasul tidak terjebak dalam dosa kecil, apalagi dosa besar. Rasul Anda manusia suci. Rasul Anda orang yang dijaga oleh Allah, tidak terjerumus ke dalam dosa besar dan dosa kecil. Lalu antum bertanya apakah itu ghibah? Kalau itu ghibah, nggak mungkin Rasul lakukan. Rasul tidak pernah berbuat kesalahan apapun dalam hidupnya. Maka berarti itu bukan ghibah, akhi fiddin. Itu mengajarkan ilmu saudaraku. Wallahu a'lam. Ustadz, apa obat hati yang salah menilai dunia dan sudah terlalai olehnya? Al-Quran.
dan seluruh makna yang ada terkandung di dalamnya untuk ditadabburi. Itu obat hati. Dan biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dipelajari, untuk melihat bagaimana Rasul berhadapan dengan dunia, itu obat hati. Biografi orang-orang saleh, bagaimana mereka berkorban untuk agamanya dengan harta dan dunianya, dengan jiwa dan raganya, itu semua obat hati. Dan terutama adalah Al-Quran untuk ditadabburi. Bagaimana caranya agar kita tidak takut dengan masa depan? Takut dengan sesuatu yang belum pasti akan terjadi adalah kebodohan. Takut dengan sesuatu yang belum pasti akan terjadi adalah kebodohan. Saya ini mau pergi naik sepeda motor dari sini ke Semarang, tapi saya takut tabrakan. Terus akhirnya apa? Akhirnya saya naik juga walau takut. Itu namanya bodoh. Kenapa? Yang harusnya terjadi adalah hati-hati supaya tidak tabrakan. Itu yang benar. Sebelum ke Semarang, masukkan mobil antum bengkel, lihat bagaimana remnya, lihat bagaimana minyak remnya, lihat kampas remnya, lihat olinya, lihat bannya, perhatikan yang lain, tanya teknisi itu, insya Allah sudah sudah aman untuk perjalanan ke Semarang atau belum. Setelah semua itu antum lakukan sebagai ikhtiar, mulai antum keluar rumah dengan baca bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udalla, dan seterusnya. Lalu kemudian antum bismillah, antum baca doa safar, Allahu akbar, dan seterusnya, Allahumma anta sahibus safar wal khalifatu fil alam, dan seterusnya. Lalu antum berhati-hati dalam perjalanan. Jangan ngebut gak jelas, jangan zigzag gak jelas. Begitu yang benar. Jangan belum pasti akan tabrakan toh. Mungkin ada kemungkinan tabrakan toh. Kalau toh pun kita bagus, orang lain juga bakal, kalau Allah takdirkan, ya seperti yang kita ketahui dalam kehidupan kita. Tapi takut nggak jelas itu adalah kebodohan. Akhirnya kalau demikian hidup kita takut terus dan takut terus. Nah, jadi tidak perlu takut berhadapan dengan sesuatu yang akan terjadi. Karena yang kita takuti itu belum tentu akan terjadi. Satu, yang kedua, apa yang akan terjadi di masa depan semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan kita beriman kepada takdir bahwa semuanya sudah dituliskan. Kita hanya akan menjalani sesuatu yang tertulis. Maka jangan lagi takut dan khawatir cemas. Sifat orang yang beriman yang ada di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang beriman, sifat mereka la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Tak ada ketakutan menyerang mereka dan mereka tidak bersedih. Seluruh para ahli ilmu, ahli tafsir sepakat tidak takut memikirkan masa yang akan datang, tidak sedih mengingat masa lalu. Hidup kalau sudah bisa tak sedih dengan masa lalu dan tak gentar dengan masa yang akan datang, nikmat luar biasa. Nah, bolehkah seseorang bercita-cita memiliki perusahaan yang besar, mobil yang mewah, serta istri yang cantik? Tergantung siapa dulu orangnya. Kalau sekira-kira dia sekarang punya modal besar, ayahnya juga pengusaha, lalu cita-citanya punya perusahaan besar, apalagi tadi mobilnya mewah, istrinya cantik, ini kayaknya nyambung. Tapi kalau antum kayaknya nggak nyambung, itu namanya ngayal. Ngayal itu namanya, Pak. Kalau nggak nyambung. Contoh, ayah saya misalnya pemilik perusahaan, namun belum terlalu besar perusahaannya.
karyawannya baru sekitar 1.000 orang, belum terlalu besar lah gitu. Dia ingin menjadikan karyawannya menjadi 15.000 misalnya. Nggak jauh hayalannya, tinggal dia buka cabang sana, buka cabang sini, terima karyawan gitu kan. Terus Anda gimana? Saya punya cita-cita punya karyawan 25.000. Lalu Anda siapa? Anak saya, anak karyawan. Terlalu jauh, namanya ngayal. Pak, Bu, hidup yang enak itu cita-citanya pendek. Hidup yang enak itu cita-citanya pendek dan singkat. Itulah hidup yang enak. Boleh punya cita-cita, tapi pendekkan saja cita-cita itu. Sekira-kira gampang dapatkan cita-cita itu. Antum ingin cita-citanya dapat kan? Antum ingin cita-citanya tercapai kan? Maka jangan jauh-jauh. Orang kafir dan orang-orang yang meniru orang kafir, yang menyuruh antum menggantungkan cita-cita di langit, supaya apa? Supaya nggak kekejar. Hidup antum akhirnya rakus mengejar cita-cita di langit sampai mati nggak terkejar. Yang benar itu cita-cita singkat, Pak. Pendek aja cita-cita. Orang mukmin itu sifatnya bukan tulul amal, panjang angan-angan, enggak. Yang benar itu pendek, singkat. Contoh saya saja, contoh pengalaman saya ya. Semoga bisa dijadikan pengalaman. Saya dulu punya pinjaman mobil dari mertua. Mobil itu Kijang Grand Max, Kijang Grand tahun 95. Dipinjamkan oleh mertua. Masya Allah, nikmat itu, punya mobil pinjaman itu nikmat. Asal nggak direcokin. Qadar Allah ketika itu memulai usaha, pengusaha mulai berusaha nebar madu ke apotik-apotik, ke beberapa toko-toko swalayan, kita tebar madu, kita kemas, kita tebar madu. Sekitar tahun 2009 kali, 2009 sekitar itu. Bukan, salah. Sekitar tahun 2004 atau 2005. Sekitar 2004 atau 2005 kejadiannya itu. Jadi dipinjamin mertua. Qadar Allah, begitu usaha baru akan dibangun, begitu sudah nyebar di Pekanbaru madu kemasan kita, saya dengan beberapa satu orang ikhwan bekerja sama, mertua minta mobilnya. Sementara kalau nyebarkannya pakai sepeda motor susah, pakai keranjang susah. Ya, karena pemilik mobil minta mobil, wajib diberikan dan wajib berterima kasih telah meminjamkan kita beberapa saat kendaraan tersebut. Lalu usaha ini bagaimana? Akhirnya saya punya cita-cita beli mobil Kijang Grand tahun 96 kredit. Tuh lihat, cita-citanya nggak jauh-jauh. Bukan ketika mobil ditarik saya inginnya Ferrari, bukan ketika ditarik saya inginnya Land Cruiser. Enggak, cita-citanya hanya ingin punya mobil Kijang Extra tahun 96, setingkat lebih tinggi dari, setahun lebih tinggi dari mobil yang ditarik mertua. Itu cita-citanya. Dulu saya paling takut untuk kredit kendaraan dulu, takut sekali, karena takut nggak kebayar. Namun kondisinya menuntut harus punya kendaraan. Akhirnya ya udahlah, saya katakan kepada teman yang berbisnis dengan dia, beliau lebih banyak bergerak daripada saya, ayolah cari mobil, insya Allah kita coba pergi ke ikhwan kita kredit ke dia. Lihat, cita-citanya hanya Kijang Grand tahun 96, akhirnya dapat Kijang Kapsul tahun 97. Enak kan? Melebihi cita-cita. Itu hidup nikmat, Pak. Itu hidup nikmat, wahai ibu. Salah kalau cita-citanya tinggi. Karena antum kalau cita-citanya mobilnya adalah Lamborghini, dapatnya mobil
Nissan X-Trail, antum masih ngedumel, Nissan X-Trail, padahal inginnya Lamborghini. Dapat nikmat Nissan X-Trail pun masih ngedumel, masih belum tembus cita-citanya. Akhirnya antum jadi orang kufur nikmat. Pengen istri cantik, rupanya nggak cantik. Selamat menderita. Maka yang penting cari istri yang salihah, dan dapat istri yang salihah. Istri yang salihah itu kalau ditatap membuat kita senang, kalau berbicara membuat kita senang, dia orangnya amanah, dan ketika melihat dia kita nggak muntah, udah cukup. Tapi kalau sampai muntah pula melihat dia, jangan nikahi dia. Ya udah cukup itu. Pokoknya jangan pasang target yang aneh-aneh. Ya, ada seorang datang kepada Ustadz, tolong carikan saya istri. Kriteria bagaimana? Kalau bisa soleha Ustadz, itu yang paling penting. Baik. Terus kalau dia keluarga baik-baik, terus ya saya maunya dia cantik Ustadz. Oke, cantiknya begini. Terus apa lagi? Kalau bisa anak orang kaya Ustadz. Ustadznya bilang kalau dapat anak dulu yang nikahi, bukan antum. Wanita langka itu, sudahlah soleh, hafal Quran, keturunan kaya raya, cantik, keluarganya keluarga baik-baik, wanita langka itu. Ya. Maka cita-cita jangan ditinggi-tinggikan, menderita antum nanti, percayalah. Orang yang tak tercapai cita-citanya menderita. Dan Rasul tidak pernah mengajarkan kita untuk buat cita-cita tinggi-tinggi kecuali di surga. Cita-cita tinggi itu untuk di surga. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus, fa innaha a'lal jannah wa awsatul jannah wa fawqaha arsyur rahman." Kalau kalian minta surga kepada Allah, minta surga firdaus, karena dia surga yang paling tinggi, surga yang paling istimewa. Dan yang atasnya, atapnya adalah wasaqfuha arsyur rahman, atapnya adalah arsy Allah yang maha pengasih. Itu dia yang benar, cita-cita tertinggi letak di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di surga pun surga tertinggi minta, itu nggak apa-apa, itu kejarlah cita-cita tertinggi itu. Tapi di cita-cita dunia jangan. Pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, Ana sudah nikah 2 tahun, qadarullah belum diberi anak. Amalan apakah yang bisa Ana dan suami lakukan, dan bagaimana supaya hati Ana pasrah dengan dan tenang? Rumusnya gampang diucapkan dan perlu latihan untuk mengamalkannya, yaitu jangan biasakan mata kita melihat kekurangan kita, kelebihan orang lain. Itu obatnya. Jangan biasakan matamu, wahai muslim, wahai muslimah, terlatih untuk melihat apa yang Anda belum punya yang orang lain punya. Biasakan dirimu, matamu, untuk menatap hal yang Anda punya yang orang lain tidak punya. Kalau Anda mau melakukan itu, berlatih melakukannya dan selalu melakukannya, biiznillah, kesedihan antum belum punya anak akan hilang dan hati antum akan tenang walau tidak punya anak. Kenapa? Ya karena mata antum tidak terbiasa, tidak terlatih untuk melihat, saya belum punya anak, sahabat sudah punya anak, saya belum punya anak, teman sudah punya anak, saya belum punya anak, murid guru saya sudah punya anak, saya belum punya anak, murid saya sudah punya anak. Nggak terlatih untuk itu. Namun justru Anda terlatih sebaliknya. Saya punya hafalan 15 juz, mereka tidak punya hafalan sama sekali. Saya bisa bahasa Arab, dia tidak bisa bahasa Arab. Bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk sombong-sombongan, tapi di dalam hati bermainnya itu. Saya bisa melihat, dia nggak bisa melihat. Dia buta. Saya alhamdulillah punya ini, dia tidak punya. Saya punya ini, dia tidak punya. Saya punya ini, dia tidak punya. Dan kalau itu yang antum melakukan, hilang yang namanya hati
sedih karena tidak punya anak. Kenapa? Masih terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada Anda yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Maka biasakan mata melihat kelebihan kita, kekurangan pada orang lain. Jangan biasakan mata melihat kekurangan kita, kelebihan pada orang lain. Itu obatnya. Hadisnya dalam Rasulullah ada. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat yang di bawah kalian, jangan lihat yang di atas kalian. Kalau Allah berikan antum pilihan karena minta anak terus dan tidak bersyukur atas nikmat Allah yang lain, selalu minta anak saja kepada Allah dan tidak bersyukur kepada nikmat yang lain. Kalau Allah berikan kepada antum pilihan, aku berikan engkau anak, namun aku ambil seluruh tulang belulangmu, mau nggak? Kenapa nggak jawab? Mau nggak kira-kira? Berarti tulang belulang kita lebih hebat daripada nikmat anak. Saya berikan kepada Anda nikmat anak, saya cabut nikmat mata, mau? Berarti nikmat mata lebih hebat daripada nikmat anak. Saya berikan Anda anak, saya buat Anda tuli dan tidak mendengar, mau? Enggak. Berarti nikmat pendengaran lebih hebat daripada nikmat dapat anak. Kemana selama ini nikmat-nikmat itu antum tidak perhatikan? Ada darah, ada daging, ada jantung, ada paru-paru, ada pankreas, ada ginjal, ada nikmat oksigen, ada nikmat kehidupan, ada nikmat kesehatan. Kenapa semua nikmat itu hilang hanya gara-gara nggak punya anak? Tidak punya anak. Kalau antum tidak mandul, berarti masih ada kesempatan tidak punya anak. Antum baru 2 tahun, anak 6 tahun nggak punya anak. Allah yang mengatur. Sudah pergi ke rumah sakit, kepada dokter spesialis, sudah urut-urut kampung, dan semua mereka mengatakan nggak ada masalah, anak sehat, istri sehat, alhamdulillah tidak mandul. Namun 6 tahun nggak punya anak. Allah yang ngatur. Antum baru 2 tahun, cemen. Maka lihatlah kelebihan yang kita punya, kekurangan pada orang lain. Jangan lihat kekurangan kita, kelebihan pada orang. Itu obatnya. Semoga antum bisa dan semua kita bisa berlatih untuk itu. Kalau kita latihan itu dan mahir melakukan itu, hidup ini nikmat, nikmat, nikmat. Kenapa? Kita selalu melihat kelebihan kita, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk permainan hati atau sesuatu yang kita latih di dalam hati kita. Nikmat itu. Subhanallah nikmat. Demi Allah antum pasti menyaksikan terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada Anda yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Sampai Anda pergi di atas mobil hari hujan, nampak saudara-saudara Anda yang berteduh karena pakai sepeda motor, Anda merasakan nikmat sekali, ya Allah punya mobil. Pernah merasakan nikmat itu ketika hujan? Atau hanya sekedar lewat lihat orang ramai-ramai nongkrong gara-gara harus nunggu hujan, teduh? Ya akhir rasakan nikmat mobil Anda yang punya atap itu dan punya AC itu. Ketika Anda melihat saudara Anda harus berteduh di suatu tempat menunggu hujan reda. Selalu latih. Akhi fiddin, pasti berlalu dalam hidupmu. Engkau ambil sesuatu di rumahmu yang engkau katakan sampah, tak berguna, tak ada manfaat, harta yang bagimu adalah sampah di rumahmu. Anda ambil lalu Anda letakkan di sebuah tempat, orang rebutan mencari nafkah di sampah hartamu itu. Pernah? Pernah tidak? Apalagi sudah. Yang bagimu sampah, bagi mereka mata pencarian. Kenapa tidak bersyukur ya akhi? Semoga kita semua berhasil untuk melatih diri. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kita berdoa semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya, menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mewafatkan kita semua di atas husnul khatimah
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.